Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibil alamin nabil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsani wa dhiyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutul arwahi wa nifaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, selesai kita laksanakan bersama salah satu daripada dua sembahyang yang dapat memberikan surga. Salah satu daripada dua sembahyang yang diberikan jaminan surga kepada seseorang yang melaksanakannya. Yang pertama dengan sembahyang subuh dan juga dengan yang kedua adalah dengan sembahyang asar. Shalah al-baradain. Man shalah al-baradain dakhala al-jannah. Barang siapa melaksanakan dua sembahyang dalam suasana sujud atau di waktu sujud, niscayalah dia akan masuk surga, subuh dan sembahyang asar. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, saya ingin mengomentari kembali bunyi handphone yang berbunyi sejak pada beberapa saat yang lalu, di mana sejak dari dahulu dengan kita diajarkan dan dididik untuk kita menjaga kebersihan, untuk kita menjaga kebersihan rumah, office kita, pakaian kita, perhiasan kita, piring, mangkok, cawan, atau juga yang sejenisnya. Alhamdulillah, jika sampai dengan kamera pun juga bersih. Kalau tidak bersih, takut nanti dengan gambarnya tidak bersih. Macam itu juga dengan masjid. Begitulah juga dengan cawan, cawannya ini bersih, airnya pun juga bersih, mangkoknya pun juga bersih, kemudian dengan bawahnya pun juga bersih. Untuk keselesaan kita pada waktu kita meminumnya, bersih dengan makanannya, bersih dengan pakaiannya, bersih dengan minumannya, bersih dengan perhiasannya, rumahnya bersih, alhamdulillah, kendaraannya bersih, dan juga alhamdulillah semuanya bersih. Sebab kebersihan itu satu perkara yang disukai oleh Allah. Dan Nabi kita bersabda, kebersihan itulah setengah daripada iman. Dan ini sudah kita praktekkan, sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermula daripada makanan minuman yang dimakan dan diminum sampai kepada dengan seumpama kendaraan office pejabat yang kita tumpati. Masuk dalam pesawat, pesawatnya bersih, kereta, keretanya bersih, halamannya bersih, pakaiannya bersih, semuanya bersih, kemas, rapi, cantik, elok dan bagus. Tapi ternyata oleh sebagian daripada kita tidak menggunakan bahasa yang sama kalau kita berbicara tentang akidah, kalau kita berbicara tentang ibadah, kalau kita berbicara tentang zikir, kalau kita berbicara tentang masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak kita jagakan kebersihannya? Kenapa tidak kita jaga kebersihan hati? Kenapa kita tidak jaga kebersihan daripada ibadah yang kadang-kadang rasa tidak bermasalah, seperti tidak problem kalau pada saat yang terganggu itu ibadah kita, yang terganggu itu adalah sembahyang kita, yang terganggu itu adalah bacaan kita. Kita komplain kalau sampai ada dengan seseorang yang mengotori pakaian kita, yang paling tidak hati kita komplain. Kadang-kadang kita berikan teguran, tanapa kan? Awak tanapa kan? Dan bahasa seperti itu. Nampak bukan nampak, tapi tas
naga seketika buang kilo, seketika beludak terkena seseorang. Dia berkata seperti itu. Juga pada itu dengan kita buang sampah bukan pada tempatnya. Oh, jaga kebersihan tulisannya. Letakkan kasut, tanggalkan kasut untuk menjaga kebersihan rumah kita. Sesayang itu kita dengan benda-benda kita sebutkan tadi, tapi ternyata oleh sebagian tidak sayang dengan ibadahnya, dengan tempat ibadahnya, seketika ada gangguan-gangguan yang mencemarkan amal ibadah kita sendiri. Akan ternodai ibadah kita, sembahyang kita, yang pada saat peralatan komunikasi mengganggu kita pada waktu kita beribadah. Akan terganggu ibadah kita kalau pada saat dengan kita beribadah masih ada unsur riya, minta dilihat, minta didengar, minta diperhatikan, minta disanjung dan juga minta dipuji. Bahkan kadang-kadang mampu untuk mematahkan semangat kita kalau ada celaan daripada orang lain. Padahal ibadah yang kita laksanakan tadi itu hanya semata-mata kita laksanakan untuk Sang Pencipta, yang Allah tidak memerlukan apa-apa daripada ibadah kita. Ibadah itu adalah untuk kita. Kenapa kita tidak berbuat yang istimewa untuk masa depan kita masing-masing? Kenapa dengan kita tidak berupaya dan juga tidak berusaha untuk bersikap adil dan bijak? Alhamdulillah, kemas, rapi, elok, cantik, tapi depan makhluk. Kenapa tidak kemas, cantik, rapi depan Allah Jalla wa'ala? Aku bagikan kamu gaji, kamu pilot, tunjanganmu dalam tiap bulan 40.000 Rm. Kamu pakai spesialis jantung, bulanan kamu tidak kurang daripada 45.000 Rm. Belum lagi dengan bedahnya, itu kadang-kadang masukkan sampai beratus-ratus ribu. Kau gunakan apa saja? Matamu, telingamu, tanganmu, kakimu, pikiranmu, tenagamu, kekuatanmu, yang itu adalah daripada aku. Kamu Masya Allah, tabarakallah, tapi depan makhluk kemas dengan pakaiannya, rapi dengan penampilannya, sopan santun, Masya Allah. Kaki tidak diluncurkan. Kenapa? Sebab itu makhluk atasan kita. Duduk sopan. Kenapa? Karena kita nak meraihkannya. Betul-betul hormat dan takzim, karena dia adalah atasan dan ketua pengarah kita. Allah kata, kenapa tak berkas semacam itu kalau pada tubuh ubudiyah dengan aku? Banyak mana jasa makhluk kepada kamu? Dia bagi rezeki? Tidak. Tapi dia bagi tunjangan, dia bagi gaji, dia bagi duit, betul. Tapi duit yang dia bagikan dari mana dia dapat? Dia dapat daripada perusahaan. Perusahaan tadi itu macam mana boleh dapat duit? Karena ada yang dijual, karena ada yang diproduk, karena ada yang dilayar, karena ada yang dilakukan. Yang kesemuanya itu, yang diproduknya, yang dijualnya, ataupun juga yang diberikan layanan kepada orang awam, apakah itu dalam bentuk bangunan, apakah itu dalam bentuk kendaraan, apakah itu dalam bentuk makanan dan minuman, bahan mentahnya asal muasalnya daripada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau dibandingkan dengan pemberianku kepadamu, kau mendapatkan duit, kau dapatkan kekayaan, kereta yang dibeli, duit yang dikumpulkan, tenaga dan kesehatan, waktu dan peluang, semuanya itu daripadaku. Tapi kenapa kau tidak berbuat dengan aku sebagaimana Anda berbuat dengan makhluk? Mudah-mudahan dapat kita lagi bahas yang pertama. Jadi cobalah dengan kita memposisikan diri pada saat dengan kita melaksanakan ibadah seperti pada waktu kita pergi ke office, keren, kemas, rapi, cantik, elok, bahkan kadang-kadang tidak lupa minyak harumnya, tidak lupa dengan tainya, tidak lupa dengan krimnya, tidak lupa dengan menyikat rambutnya. Tapi kalau pada waktu kita tampil untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah, kopiahnya bau busuk, berapa bulan tidak pernah dibasuh, asal kopiah saja pakai. Oh, kita dapat benda macam itu kalau pada waktu kita akan menghadap tuanku pada hari jadi acara makan bersama, mesti kalau boleh serba baru, sampinnya baru, kemudian baju melayang baru, atau juga dengan ayam baru, sompo yang baru. Sebab berasa kurangnya mungkinlah seketika nanti dilihat oleh tuanku kita dengan pakaian tidak kemas. Tapi
tidak masalah kalau kita berpakaian secara kedodoran. Apa secara kedodoran? Yang terlonde itu. Kalau pada waktu kita berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala, yang kadang-kadang dengan muslimah kita terkong, sudah sejak berapa lama tidak pernah dibasuh. Kalau dengan kita songkok, mungkin juga dengan kainnya tak salah. Kalau dengan kita memakai kain yang ada di R&R yang digantikan oleh berapa orang atau oleh berapa banyak, berapa ramai yang menggunakan dan yang menggantikan kain yang ada di R&R. Begitu juga dengan sejadahnya, macam itu juga dengan telkonya, yaitu tidak pernah kita lakukan kalau pada itu kita akan menghadap makhluk. Satu. Jadi kembali kepada pembicaraan kita, tertanam di dalam benak hati kita semuanya bahwasanya kebersihan itu adalah daripada iman. Sehingga dengan kita buat benda yang bersih, alhamdulillah. Tidak mau kita kalau sudah di restorannya kotor, kita mesti memilih restoran yang bersih dan layanan yang bagus. Di samping juga dengan penghidangan dan juga dengan masakan yang cantik dan sudah alhamdulillah bagus. Karena kita inginkan yang indah. Halaman rumah kita beli aman, kebun, bunga, susun, atur, cantik, elok, bagus. Kenapa? Sebab itu adalah kecantikan. Dan Allah itu maha cantik dan juga maha indah. Kita berharap juga seperti itu dengan ibadah kita. Tidak ada sifat-sifat tercela di dalam hati, egoisnya, riya dan ujubnya, aku dan sombongnya, tidak masalah. Tidak menurunkan martabat kita kalau kita datang ke masjid. Ya walaupun di masjid yang ada di kampung itu ternyata masjid yang tak ada kemudahannya, ekornya tak ada, ipas pustaka satu, kapetnya lusuh, masya Allah, tabarakallah. Sehingga kadang-kadang kita dengan pangkat titel yang kita miliki atau juga dengan julukan penghormatan yang diberikan kepada kita, segan untuk kita berjamaah, segan untuk kita ke masjid, segan untuk kita turun, segan untuk kita duduk bersama orang ramai. Kenapa? Sebab kebanyakan yang pergi ke masjid itu di kalangan orang-orang miskin, di kalangan orang-orang kampung. Kita sudah duduk di kota warisan, sudah di OSD, di Shah Alam. Kita sudah duduk di mana? Tuh, kita di pusat pentakbiran. Karena Allahumma sholli ala Muhammad, Putrajaya, Jaya, pemandangan depan cantik, samping menyampai di Tasik, jembatannya indah. Tuh kemarin pada pusat dibawa berjalan sama gate kita di situ, dia tunjukkan semua jenis model-model bentuk bangunan yang ada di Eropa, di Jepun, di Cina, ada dibuat juga di situ. Itu otak Dr. Mahathir. Jadi dengan beliau ingin mempersembahkan yang terbaik untuk rakyat, untuk kita semuanya. Alhamdulillah, itu satu perkara yang cantik sekali, satu perkara yang indah. Tapi yang tidak indah kalau pada saat dengan kita tidak boleh melayan diri kita semacam itu untuk masa depan yang abadi. Jadi takkan orang-orang yang sudah terasa nikmat dengan makanan dan minuman, dengan pakaian dan perhiasan, pengen hidup sengsara dan menderita pada masa kehidupan yang tidak ada kesudahannya. Tentu dengan kita yang sudah tahu tentang kenikmatan hidup, harus pandai untuk mengekalkan kenikmatan tadi itu, bukan cuma hanya di dunia, tapi sampai dalam akhirat juga dengan kita ingin hidup selesa. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa saya ulang-ulang, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya lihat banyak yang mengantuk dan juga banyak yang mengelamun dan banyak yang menundukkan kepala pada masa berzikir. Yang sebenarnya masjid inilah tempatnya untuk kita berzikir. Dia yang perlu kita amati dan kita ingin belajar supaya jangan sampai kita tidak jadi pelajaran kepada orang lain. Kita ingin mengambil ibrah supaya jangan sampai kita akan jadi ibrah kepada orang lain. Kita sekarang ini menonton, kita tidak mau sampai jadi tontonan oleh orang lain. Kita sekarang ini membantu, tidak mau yang pada suatu ketika kita mengampu dan mengharapkan bantuan daripada orang lain. Tengok dengan mangsa banjir. Apa yang berlaku?
Jadi terlepas daripada asbab musababnya, apakah itu gelombang, apakah itu air laut, apakah air sungai, apakah juga air hujan, tapi yang secara pasti ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dalam hidup. Yang pertama dengan keuangannya, yang kedua dengan waktu, umur dan kesempatannya, yang ketiga dengan tenaga dan kesehatannya. Itu jangan kita abaikan, sebab itu adalah karunia dan pemberian daripada Allah. Kalau yang pertama dengan keuangannya, jelas secara pasti yang menentukan kita berada pada posisi di mana, dengan profesi yang mana, dengan pekerjaan yang mana, dengan keuntungan yang super tanpa itu adalah Allah. Sebab semuanya tidak pengen juga kita jadi pilot, tapi Allah tak bagi kita kebolehan untuk kita bawa pesawat. Mungkin banyak juga yang teringin mau jadi pramugari, tapi dia mudah tidak cantik atau badannya tidak seksi. Mungkin juga pengen mau jadi pramugari dan juga pramugara, tapi ternyata cara untuk lamaran itu kurang sopan. Dia sikapnya kasar, tak sesuai. Jadi kalau jadi pramugari misalnya ada penumpang tak minum, tadi udah minum, tak minta minum lagi. Itu kalau misalnya pramugarinya garang, marah-marah, tak bakalan boleh memajukan perusahaan, syarikat akan bengkrak. Kenapa? Karena dengan pramugarinya garang semacam itu. Atau seperti pramugara sebagai penerbangan Arab, kalau pada itu dia nak bagi minuman, dia lempar ke minuman tadi itu ke sebelah kawannya. Ini sama-sama, ini pesawat besar, Wing 777-747, Airbus 380 besar. Jadi ada dua jalan. Nah, penumpang di sini 3, kursi di tengah 4, sini pun juga 3 seperti Boeing 77, ada 10 baris kursi. Jadi ada dua jalur jalan. Ya inilah yang penumpang dengan jusnya, dengan hempelnya, dengan remote dan lain sebagainya. Yang ini pun juga macam tuh. Jadi kadang-kadang antara dua, yang ini dua pramugarinya, ini pramugari dengan pramugara untuk bagi makanan dan minuman kepada penumpang. Kadang-kadang berlaku yang ini nih penumpang minta jus, apple juice misalnya, tapi yang ini tak punya, dia beritahu pada kawan yang sebelah apple, langsung dia balik macam itu. Nah itu ada, itu kalau kita tak laku macam itu, masa dilempar dia lewat atas kepala penumpang secara tidak hormat dan juga secara tidak sopan. Kembali apa yang ingin kita kongsikan. Yang ingin kita kongsikan, profesinya seseorang, kemampuannya seseorang itu memang betul-betul daripada Allah Jalla wa'ala. Maka kita ingin mengingatkan kembali, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, nikmat daripada Allah Jalla wa'ala, tawar, nyaman, nikmat, dan juga akan menunjang kesehatan orang yang meminumnya. Tapi kalau kita tanyakan seketika dengan kita minum kopinya, milonya, tehnya, airnya, dalam berapa ramai di kalangan kita, kalau pada waktu kita minum sampai habis. Taklah sampai kepada karaknya juga kita minum. Tapi macam mana pun tetap minuman itu nikmat dan anugerah pemberian daripada Allah. Kenapa ada bagian dibuang? Seketika kita makan, ambil nasi, lauk, alhamdulillah, kaya seperti apapun kayanya, tetap dengan kita memberikan penghormatan dan juga memberikan penghargaan dan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang memberikan nikmat. Bukan cerita ada duit, kau nasi, alhamdulillah, ambil lauk-lauknya ayam, oke, sambal, oke, daging, ya, ikan, alhamdulillah. Jadi seperti gunung jerai saja tingginya, tak kisah, makan. Style orang kaya, orang mubadir yang tidak mensyukuri nikmat dalam beberapa suapan dengan garpunya, dengan camca atau dengan sendoknya, suduk dengan suduknya, garpu, suduk, sendok, sendoknya besar dong, suduk yang kecil, makan krek. Ada dalam berapa butir nasi lagi tersisa. Lauk pauknya pun masih ada isi lagi. Dengan dagingnya, dengan ayamnya, dengan ikannya. Kenapa dibuang? Dimasak mengambil waktu yang sama, dicari mengambil waktu yang sama, digulai mengambil waktu yang sama,
nasinya ditanam, berasnya ditanam, mengambil waktu yang sama, tempatnya di tempat yang sama, dan ditumbuhkan oleh sang pencipta yang sama. Bukan ada Tuhan itu, Tuhan ini yang menumbuhkan, mula dengan tanah yang disuburkan, air yang diturunkan, tanaman yang ditumbuhkan, bertunas, berbunga, berbuah, matang, masak, terus kita nikmati. Tapi kenapa kita dimakan habis? Kenapa kita buang-buang nikmat? Cara kita semacam itu, mubazir dengan nikmat, mungkin itu dengan makanan, dengan minuman, dengan pakaian, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya lilin. Lilin sekarang berharga mahal. Sampai satu batang lilin dalam 25-30 ringgit. Kita pakai lilin satu kali, terpampang di situ, lepas itu kita masukkan ke dalam tong sampah. Sekarang satu botol air mineral harganya dalam 10 ringgit, yang dengan kita minum separuh, yang baginya kita buang. Allah kata, awas loh, di bahasa sana, awas. Jangan sampai kamu memancing keburukan dan kebencian atas nikmat yang aku bagikan. Aku boleh uji kamu, yang walaupun kamu di KL, yang walaupun kamu di Jakarta, yang walaupun kamu sebagai pilot dengan kantornya, tuh apa jadi dengan Air Asia, Kiosit yang pergi ke Singapura? Apa kira-kira tidak ada lengkap semuanya, ramalannya, jam terbangnya dalam beberapa ribu jam terbang. Tapi kalau pada saat Allah berkehendak, semuanya lenyap dan hancur. Akhirnya, kalau memang kain dibuang-buang, makanan dibuang-buang, minuman dibuang-buang, rezeki dibuang-buang, dimasukkan ke dalam tong sampah, kamu tidak pernah ikan orang yang beratur mencari makanan, kamu tidak pernah ikan orang-orang Afrika yang kelaparan. Tengok anak-anak mereka telanjang, bugil, perutnya buncit. Kenapa buncit? Mungkin kena cacingan kah, atau kena kolera kah, kena penyakit yang kadang-kadang kita tengok mereka beratur mengambil air, mereka beratur mencari makanan, sementara dengan kita makanan kita buang-buang. Sekarang aku bagikan sedikit peringatan kepada kalian. Ternyata kerajaannya, rakyatnya, orang ramanya, orang kampungnya, semuanya jadi kelang kabut. Setelah selamat, alhamdulillah, naik atas gunung ke tempat-tempat yang tinggi, selamat, alhamdulillah. Lepas air surut, rumahnya habis, perabotnya habis, tinggal apa saja lagi yang tertompok itu tidak lebih daripada timbunan tanah becek, tanah kotor. Nak bersihkan lagu mana dengan rumahnya, atapnya sudah tenggelam di dalam air. Allah bantu untuk menghabiskan kekayaan yang kita miliki. Tuh, dari sejumlah sekian yang kena angsa banjir, ada juga di antaranya orang yang berkemampuan, ada juga di antaranya orang-orang kaya, tapi ternyata semuanya hanyut larut. Jadi sepertinya bencana yang Allah timpakan kepada kumpulan sebagai satu peringatan dahulu, kamu mubazir, kamu buang-buang. Jadi kata air, saya bantu kamu untuk membuang-buang harta kekayaan yang kau miliki. Saya bantu untuk membuang pakaianmu. Saya bantu untuk membuang perabotmu. Saya bantu untuk membuang makananmu. Saya bantu untuk membuang semua yang menurut Anda sudah tidak berharga dan kau tidak menilai betapa berartinya nikmat anugerah pemberian yang Allah berikan. Yang sehingga sampai bertumbuh, yang sehingga sampai berkelahi. Ternyata dahulu kita dengan pandangan sinis, mentaliti kita itu tidak berpendidikan, itu tidak ada akhlak, itu tidak ada moral. Bagaimana sampai bertumbuh merebutkan makanan? Pada saat kita ditimpa benda yang sama, rupa-rupanya tuh kereta tadi itu kita catat, situ kita nak turunkan barang untuk stok kita dan akan kita bagikan ke kampung-kampung lain. Tidak bergerak lori, dan itu daripada kawasan tersebut sudah diambil habis, bahkan pada data pun digoyang-goyang sama warga, bertombok kadang-kadang untuk mengambil bantuan daripada lori atau juga daripada sahabat-sahabat kita yang datang daripada KL, yang datang daripada Negeri Sembilan, yang datang dari mana-mana saja. Rupa-rupanya yang pada saat ketika kita berhajat pun juga kita sudah dulu makan yang namanya budi bahasa, ramah tamah. Kenapa? Sebab ini besok, masih ada lusa, masih ada kapan. Kira-kira ada lagi kita yang akan bantu kita antar makanan ke situ. Boleh masuk antar makanan. Jadi kita sudah tidak pikir orang lain, kita
diri pribadi kita sendiri, emosinya, naik anginnya, marah-marahnya, begaduhnya, itu bukan lagi setakat cerita. Kawan-kawan kita yang datang sampai ke situ sudah membuktikan semuanya. Oh, ini ceritanya sehingga sampai mereka berebut dan berkelahi. Dahulu kita tengok di Mesir, kita tengok di Afrika saja, dan sedikit Allah berikan peringatan kepada kita. Afrika kelaparan bukan wajar-wajar saja, tapi macam mana pun tanahnya gersang, cuacanya panas, dan juga dengan kehidupan mereka di Gurun Sahara, gunung yang mana di timur tengah yang ada tanamannya, tumbuh-tumbuhannya di atas gunung, semuanya gersang hitam. Gunungan di tempat kita, ya Rahman, semua jenis pohon-pohonan atau juga dengan pokok beri tumbuh di atasnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Syukuri, kita berhenti pukul 7 sesuku, berhenti atas segala nikmat yang Allah bagikan kepada kamu. Kenapa? Sebab nikmat pemberian yang Allah bagikan kepada seseorang boleh dalam sekelip mata kita melihat, lenyap dan senyap, hilang daripada leluasa seseorang. Tuh yang pertama dengan duit, yang kedua dengan tenaga. Ini dengan tenaga. Jadi tenaga jangan dibuang-buang, jangan nganggur, jangan malas. Manfaatkan tenaga kita, manfaatkan waktu kita, manfaatkan peluang dan kesempatan kita. Yang kalau kita berada di satu tempat yang tuntutan tempat untuk kita berzikir, ikut berzikir. Kalau pada waktu kita berada di satu tempat yang menuntut kita untuk kita ceria, makan bersama, ikut juga dengan suasana yang ceria dan juga makan bersama. Kalau pada waktu dengan kita di tempat yang memang menuntut kita untuk kita berhibur, menghirup udara segar seperti tepi pantai, tempat-tempat rekreasi, manfaatkan dan gunakan dan sesuaikan kita dengan suasana tempat dan keadaannya. Jadi bagaimana kalau pada waktu kita di office dengan kerja-kerja office, kalau pada waktu kita di pasar dengan kerja-kerja transaksi jual beli, kalau pada waktu kita di rumah kita dengan urusan keluarga, ya terserah mau santai kah, baca akhbar kah, SMS kah, makan kah, minum kah, berehat kah, memang itu tempatnya di rumah. Maka kalau pada waktu kita di masjid juga kita posisikan kedudukan masjid, keadaan di dalam masjid kita sesuaikan dengan perbuatan kita. Di masjid jelas bukan untuk makan minum, bukan untuk makan minum. Di masjid bukan untuk kita santai, di masjid bukan untuk kita tidur, di masjid bukan juga untuk kita mengelamun. Maka pada waktu kita di masjid, karena masjid itu terperuntukkan untuk ibadah, untuk zikir, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tunjukkan keseriusan kita, semangat kita pada waktu kita sedang berada di rumah Allah, pada waktu kita di panggung wayang. Pernah nonton panggung wayang, pernah masuk. Saya pernah masuk di Kalimantan 2 kali, di Mesir kerap kali pada masa saya masih studi di sana. Ada film, 2 film, satu film Eropa, satu film Mesir, film Arab, namanya Sinema Musim Panas. Sinema atau panggung wayang musim panas itu tak pakai atap, musim panas dia terbuka saja. Masuk situ petang, nonton film Arab dulu, baru nonton film Prancis. Rp1 saja untuk kedua film tadi itu. Nah, sekedar nonton apa yang ditonton, film Hindustannya, film barunya. Dulu sekarang panggung wayang sudah jadi rumah-rumah kita. Beli LCD yang 60 inci, yang berapa udah lebar, tonton sepuas-puasnya. Bukan biasa saya masuk. Pada saat ketika dengan kita masuk ke sinema, masuk bioskop atau juga masuk ke panggung wayang, sesuai tak kalau kita baca kitab di situ? Sesuai tak kalau dengan kita makan minum di situ? Nah, itu bukan tempatnya, itu tempat kita nonton. Nah, ada saat kita terlambat masuk, maka akan ada duduk yang 7 kursi kita. Kita duduk di mana? Benar. Nah, kalau tak benar tak boleh cerita. Jadi kalau pada film itu sampai kalau dia buat, cuma semuanya dipadamkan, gelap, lampu tak ada seberang lampu yang menyala. Baik yang elit, baik yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang dekat, yang jauh, yang secara kesimpulannya ketika film sudah bermula, kita tuh boleh berjalan dengan cahaya screen yang besar tadi itu, atau juga dengan pembantu.
Kita datang depan pintu, dia sudah tunggu, dia tengok tiket kita masuk dengan tosretnya, dia tunjukkan di mana kursi kita duduk. Jadi kita berjalan, orang itu sudah kasih-kasih yang menonton. Seperti itu. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita pun setelah duduk, maka begitu pun kita kepada tontonan yang ditayangkan. Film cowboy kah, film Hindustan kah, terserah film apa yang kita tonton. Nah, pada waktu kita menonton, ada tak kumpulan zikir? Ya Hanana, ya Hanana. Ada. Atau juga aja kita makan Allah barik lana fi ma razaqtana. Bagaimana kita boleh mengkondisikan diri kita sesuai dengan panggung wayang, sesuai dengan office, sesuai dengan keadaan di rumah, tapi kita tidak boleh mengkondisikan diri kita pada waktu kita di rumah Allah Jalla wa Ala. Yang ini terperuntukkan untuk zikir ibadah. Lepas main subuh, assalamualaikum, bukan subuh. Subuh ini masih mendingan lah. Mungkin oke lagi karena subuh ini kita masih mengantuk saat tidur tadi itu. Tapi kalau tidur sejak daripada pukul 10.30, daripada pukul 9 sampai pukul 5.50, ada baru bangun masih ngantuk juga, memang masalah sungguh itu kena masuk. Kita kena jumpa pakar spesialis itu, apa dokter, saya ini masalah saya tidur kadang-kadang sampai 10 jam satu hari, tapi itu pun rasa masih mengantuk lagi, rasa masih belum cukup lagi. Itu kira-kira bagaimana solusinya? Karena tentu mungkin dalamnya cepat-cepat mati saja supaya nanti boleh nyenyak itu di dalam kubur dan tidak akan bangun dan tidak akan ada orang yang membangunkannya. Kan pelek, tak pelek memang. Assalamualaikum, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, subhanallah. Kenapa? Kita tidak bijak dengan diri pribadi. Kenapa kita tidak buat persiapan yang semangat seperti pilot pada saat ketika memainkan sistem navigasi yang ada di dalam pesawat dengan penuh semangatnya. Begitulah dengan pramugari dan juga dengan pramugaranya. Begitulah dengan kita semuanya. Dan kalau pada waktu untuk persiapan masa depan, dari itu untuk persiapan di dunia saja. Gajinya untuk kita di dunia, pakaiannya untuk kita di dunia, makan minumnya untuk kita di dunia. Tapi kalau ibadah, kebaikan, nawaitu yang mulia, itu adalah untuk keperluan masa depan kita yang abadi. Maka bersikap adillah kita dengan diri pribadi kita masing-masing. Itu dengan duit. Jadi kita simpulkan dari hari ini, jangan dibuang masih bungkus. Kalau masih ada, kutip. Kalau masih boleh dikutip, kutip. Kalau tak boleh, basuh, makan. Lepas makan, lipat-lipat bungkusannya. Getah tuh. Saya pernah cerita baru-baru ini tentang getah. Getah. Karet. Getah. Gila getah. Jadi kita di sini nasi bungkus, kerabu, dagang, kandar, nasi putih, lauk saja, ataupun juga dengan seumpama nasi lemak mesti diikat dengan getah. Jarang-jarang ada orang kita yang mengutip getah. Apa ada harganya? Sekilo paling jelas 10 ringgit. Sudah berapa jadi 10 ringgit ya? Itu apa dengan kita kutip getah? Tapi entah bagaimana di kepala saya sekarang ini, sejak daripada beberapa waktu terakhir, saya sayang sekali dengan getah. Coba sampai jadi macam itu. Jadi kalau seandainya pada masa acara makan bersama dengan kawan-kawan, kita beli nasi dagang, kalau di Kelantan nasi belau, makan nasi belau, getahnya karena saya kumpulkan, saya masukkan dalam poket, saya bawa ke rumah. Padahal saya masukkan dalam handbag, dalam bag kecil. Kenapa? Sebab teringat dari pada masa kita di Mesir. Masa kita di Mesir yang baru-baru ini, bukan yang dulu lah. Tapi dulu juga macam itu. Ingat tak pada